Iya. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Masa sosialisasi berlangsung selama 2 minggu hingga tanggal 10 Juli 2022. Sementara itu pedagang di Pasar Wonokromo belum memberlakukan penjualan minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi atau dengan KTP. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jen William dari Jakarta dan Anwar Fuadi di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jen terlebih dahulu. Jen, bagaimana pantauan Anda di Pasar Kedoya? Apakah sudah diberlakukan sistem membeli minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, Eva dan pemirsa, pemantauan kami di siang hari ini untuk di hari kedua masa sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menggunakan NIK belum diterapkan di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. Nah, seperti yang kami pantau saat ini di salah satu toko yang ada di sini. Nah, kita lihat ini sudah ada minyak goreng curah ini yang kemasan per kilogram ya. Ini per kilogramnya masih dijual berkisar antara 17 sampai 18.000. Kemudian yang kemasan ini ada juga dalam bentuk kemasan ini dijual dengan harga 16.000. Jadi memang harganya masih di atas HET yang ditetapkan 14.000 dan 15.500. Nah, kami sempat berbincang tadi dengan pedagang yang ada di sini. Dikatakan memang pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan terkait adanya peraturan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi warga yang ingin membeli minyak goreng curah. Nah, namun untuk saat ini belum diterapkan. Jadi masih belum ada batasan atau warga tidak perlu menunjukkan NIK-nya ataupun men-scan QR code yang menghubungkan ke aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah di hari kedua sosialisasi ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terus dilakukan sosialisasi, ada himbauan-himbauan juga nantinya mungkin akan diberlakukan dan untuk penerapan harga juga bisa menyesuaikan dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga sempat bertanya tadi bagaimana pendapat dari pedagang dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pedagang merasa kalau ini akan lebih merepotkan begitu, apalagi untuk mereka yang belum familiar untuk menggunakan gadget, terutama untuk kaum lansia yang tidak membawa gadget atau telepon genggam begitu. Dan juga kami sempat berbincang juga dengan pihak pembeli, mereka juga mengutarakan hal yang sama bahwa merasa kesulitan apabila harus melakukan scan yang mengintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa membeli minyak goreng curah. Dan belum lagi untuk mereka yang belum menerima vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua ataupun dosis ketiganya begitu. Jadi diharapkan ini bisa dikaji lagi sehingga ada win-win solution untuk dari pemerintah maupun dari rakyat terkait minyak goreng curah ini. Demikian, Eva. Baik, itu adalah tanggapan dari pedagang dan pembeli di DKI Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan para pedagang dan pembeli tentang kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi di Jawa Timur, Adi? Ya, Eva, hari kedua sosialisasi kebijakan pemerintah untuk pembelian minyak goreng dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau juga menunjukkan NIK yang tertera pada KTP. Hari ini kami melakukan pemantauan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Yang mana Pasar Wonokromo, Surabaya menjadi salah satu titik penyedia minyak goreng subsidi seperti yang tertera di minyak-goreng.id. Dan berdasarkan pantauan kami di Pasar Wonokromo, Surabaya, ini belum ada penjual yang menerapkan syarat untuk pembelian minyak goreng dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi ataupun menunjukkan KTP. Dan saat kami berbincang dengan para pedagang, sebagian besar memang sudah mengetahui akan ada kebijakan ini, namun ada juga yang masih belum mengetahui tentang kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan juga menggunakan KTP. Nah, mereka yang sudah tahu tentang kebijakan ini hanya mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media ataupun dari status media sosial rekan ataupun kerabat mereka. Belum ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan aturan tersebut kepada para pedagang sehingga mereka belum tahu teknisnya nanti akan seperti apa begitu dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan juga dengan menunjukkan KTP. Dan kebanyakan tadi para pedagang mengatakan hal ini akan membuat sulit terutama para konsumen yang nanti akan berbelanja di kios mereka. Tadi kami juga sempat bertemu dengan sejumlah pembeli atau konsumen di Pasar Wonokromo. Hal yang sama mereka ungkapkan, mereka mengaku nanti akan menjadi ribet begitu penggunaan aplikasi Peduli Lindungan untuk membeli minyak goreng curah.
Apalagi kebanyakan di antara mereka berbelanja di pasar tidak membawa handphone atau bahkan juga tidak membawa KTP dan hanya mengantongi uang. Dan ketika kebijakan ini diterapkan, nantinya mereka khawatir akan merepotkan mereka ataupun juga merepotkan para pedagang di pasar, khususnya di Pasar Wonokromo ini. Dan dari pemantauan kami di sini, harga minyak goreng di Pasar Wonokromo ini sudah stabil. Harganya di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya. Karena hal tersebut, para pedagang mengatakan sebenarnya kebijakan ini tidak perlu karena harga minyak goreng stabil. Meskipun nanti dengan adanya kebijakan ini akan menjamin begitu ya minyak goreng dijual dengan harga eceran tertinggi. Eva. Baik. Terima kasih Anwar Fuadi. Sebelumnya juga ada Jen William. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.